Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian kelas 12 TKJ, pada kali ini kita akan belajar tentang server PBS soft switch ya. Jadi materi ini sebenarnya sudah kita pelajari di semester kemarin ya, di semester pertama, di semester ganjil. Namun ini kita lebih menekankan lagi ya, biar kalian lebih paham apa itu server PBS soft switch ya. Jadi biasanya untuk PBS itu biasanya digunakan untuk mengatur komunikasi telepon ya, seperti misalnya di sebuah kantor yang memiliki beberapa ruangan yang terpisah ya, dimana setiap kantor itu memiliki telepon lokal ya, sehingga dibutuhkan alat untuk bisa menghubungkan setiap telepon yang ada di ruangan-ruangan terpisah tersebut dengan nama alat PBX tersebut ya. Jadi PBX ini nanti akan mengatur secara otomatis komunikasi telepon di masing-masing ruangan ya. Jadi misalnya ruangan admin ingin menghubungi ruangan kepala kantor, itu bisa ya secara direct. Kemudian nanti ruangan yang lain juga bisa menghubungi kepala admin, dan adminnya juga bisa menghubungi staf-staf yang lainnya ya, yang terhubung di PBX tersebut ya. Baik. Di sini saya akan menampilkan ya tentang PBX ini ya, dengan ini materinya ya. Jadi dimulai dari analisis dulu ya, analisis kebutuhan dari PBX ya. Jadi dia adalah beberapa perangkat ya yang dibutuhkan dalam PBX telekomunikasi ya. Ini kita mulai dulu dari teorinya ya, bahwa perangkat yang dibutuhkan ya, yaitu untuk jaringan ya, sekira kalian sudah paham semua bahwa ada jaringan yang kabel atau wireline ya, atau wire. Kemudian ada yang menggunakan perangkat non kabel ya, tanpa kabel atau wireless. Kemudian jaringan modem ya, jaringan modem ini jaringan yang mengubah jaringan yang mengantar paket data ya, yang akan dimasukkan ke perangkat pengolah data, apakah itu komputer ataupun server ya. Ya, jadi modem ini biasanya berkaitan dengan internet ya, penggunaan layanan publik ya, dan digunakan untuk merubah ya sinyal yang terbentuk analog ya. Jadi secara teorinya dia mengubah sinyal yang berbentuk analog ke bentuk digital ya, makanya disingkat dengan modem ya. Kalau diuraikan, modem itu modulasi demodulasi ya. Jadi modulasi itu bahasa kasarnya adalah sinyal analog atau sinyal yang masih berbentuk gelombang ya. Kalau digambarkan seperti itu, sinyalnya bentuk gelombang seperti sinyal audio, sinyal frekuensi radio ya yang ada di udara. Kemudian diubah alat yang ada di modem tersebut, ada alat yang mengubah sinyal yang ditangkap tadi itu ya, sinyal radio itu diubah menjadi sinyal digital ya, demodulasi. Jadi dia melepas sinyal pengantarnya, kemudian mengambil isi datanya ya. Jadi di luar itu ada sinyal radio yang memiliki frekuensi yang mengantar, namanya carrier ya. Jadi carrier ini yang akan mengantar data nanti sampai di modem, dipisah antara yang mengantar dengan datanya. Nanti yang diambil oleh modem ada cuma datanya saja.
Kemudian ada jaringan dengan satelit ya. Jaringan satelit ini ya jaringan jarak jauh ya, tentu menggunakan satelit ya atau parabola ya. Kemudian ada jaringan kabel ya. Di sini jaringan kabel yang digunakan dalam wireless adalah kabel koaksial ya. Jadi ini agak jadi kabel ini wireless tanpa kabel ya, tapi di sini dijelaskan bahwa jaringan kabel yang dapat digunakan dari wireless itu adalah kabel koaksial, twisted pair, serat optik ya. Jadi sini bukan rancu ya, kan wireless itu tanpa kabel, tapi kok di sini butuh kabel ya. Jadi maksudnya sini adalah pendukung ya, perangkat pendukungnya saja, karena tentu walaupun wireless itu bekerja dengan tanpa kabel, tapi untuk memancarkan sinyal, kemudian untuk mengantarkan data ya, dia akan tetap membutuhkan kabel ya. Dan kabel yang digunakan adalah kabel koaksial, twisted pair, dan serat optik. Untuk yang terakhir, serat optik ini sekarang menjadi kabel jaringan luas, jaringan yang jangkauannya luas itu lebih efektif menggunakan serat optik karena kemampuan mengantar data yang cukup bagus ya, bandwidthnya besar, kemudian kalau kabel biasa atau tembaga kan ada batas maksimal mengantar data ya, beberapa meter saja, tapi kalau untuk serat optik ini sampai beberapa kilometer bisa mengantarkan data. Dan teknologi ini pula lah yang kemudian internet sekarang ini bisa dengan cepat dibaca oleh manusia yang ada di mana-mana ya. Walaupun servernya ada di Amerika sana, misalnya Google, dengan cepat Google bisa dibaca di seluruh penjuru dunia karena dengan teknologi serat optik ini ya. Oke, nah baik, kita lanjut penjelasannya ya. Maaf, ini kita lanjut di sini ya. Baik, nah analisis kebutuhannya untuk perangkat dalam komunikasi ya, yaitu jenis-jenis kabelnya udah dijelasin tadi ya. Kemudian untuk jenis perangkatnya, untuk jenis perangkatnya kita menggunakan kartu jaringan, NIC, network interface card ya, kemudian router, switch, komputer, modem, antena pemancar, hub atau switch ya. Hub dan switch sama prinsipnya ya, pembagi jaringan, kemudian access point. Saya kira perangkat-perangkat ini sudah tidak asing lagi dengan kalian ya, kita lewati saja. Nah, untuk konsep dari protokol server sorbit adalah ya, sebelum masuk ke protokolnya, bahwa dia adalah protokol adalah sebuah aturan ya. Saya kira sudah paham. Jadi protokol ini adalah aturan. Jadi memang di jaringan kita memang harus membutuhkan protokol, karena di protokol ini fungsinya adalah untuk mengatur aturan bersama ya, sehingga ada kesepakatan, ada sistem yang saling mensupport, yang saling mendukung, karena ada keragaman ya, keragaman dalam penggunaan akses datanya ya. Jadi di sini harus butuh keragaman, tidak bisa dengan beberapa pemakai yang berada di beberapa negara, beberapa tempat ya, beberapa lokal. Kalau masing-masing menggunakan aturan yang berbeda, tentu tidak ada komunikasi yang terjalin ya, tidak ada data yang bisa nyampai. Seperti misalnya USB ya, seperti misalnya USB, contoh sederhananya seperti USB. Kalau semua komputer
diproduksi memiliki ukuran USB yang berbeda-beda, tentu flash disk kerepotan untuk dicolokkan laptop atau komputer karena memiliki ukuran USB yang berbeda-beda, maka distandarisasikan. Sama dengan jaringan, maka harus distandarisasikan supaya komunikasi itu bisa terjadi ya, atau data pertukaran data bisa terjadi ya. Jadi protokol adalah aturan standar yang mengatur atau mengikat terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih di komputer ya. Jadi protokol ini hanya dikenali di jaringan komputer ya. Selain dari itu ya, saya kira di acara-acara itu bukan namanya protokol jaringan ya, itu MC ya, intinya punya dengan protokol jaringan tentu berbeda. Kemudian standar protokol yang terpopuler sampai saya ini diatur oleh sebuah organisasi dengan menggunakan sistem open system interkoneksi atau biasa dengan OSI ya, yang telah ditentukan oleh organisasinya adalah International Standard Organisasi. Jadi ISO ini bukan saja mengatur jaringan, jadi semua penggunaan yang berkaitan dengan teknologi dan engineering listrik ya, seperti pengaturan besaran bandwidth dari sebuah perangkat wireless juga bisa diatur oleh ISO ya. Nah, sekarang masuk ke pengertian voice over Internet Protocol. VoIP adalah teknologi yang mampu mengirimkan data suara, visual, data yang berbentuk paket secara real time dengan jaringan yang menggunakan Internet Protokol IP. Ya, sekarang mungkin ini kita bisa menonton dengan video yang ada suaranya dengan menggunakan paket data kalian, kan salah satu aplikasi VoIP ya. Jadi dengan adanya VoIP ini ada perkembangan teknologi makin pesat ya. Sekarang media sosial ya begitu cepat berkembang karena dengan adanya teknologi VoIP. Jadi suara, gambar itu melalui jalur internet ya, menggunakan alamat IP ya. Jadi datanya dibungkus oleh IP. Biasanya kalau untuk komunikasi telepon ya, kita akan menggunakan kabel telepon untuk mengantarkan data ya. Sekira langsung saja kita menuju mana ini. Nah, ini kebutuhan perangkat VoIP, ada namanya slide, iPhone, breaker, server ya. Saya kira ini adalah bagian-bagian daripada perangkat VoIP. Jadi ada aplikasinya yang disebut dengan slide ya, sebagai shortphone atau aplikasinya. Kemudian iPhone adalah protokol IP-nya untuk mengantar data, breaker sebagai operating system VoIP, jadi dia sistem operasinya. Kemudian server ya, server adalah pembagi. Nah, kita bisa melihat di sini diagramnya ya. Jadi untuk membuat sebuah sistem VoIP ada beberapa variasi penyambungan ya. Kemudian ada koneksi komputer, dari komputer dengan berbekal songkat ya, dan headset. Jadi songkat ini akan mengubah sinyal dari perangkat dalam bentuk audio yang akan diteruskan ke speaker ya. Jadi ini VoIP diagramnya seperti ini ya. Kemudian ada komputer, ada kemudian modem ya. Ini adalah internet. Jadi internet ini akan mengubah internet ini adalah berisi data yang kemudian di server nanti membagi. Nah, inilah ada pembaginya ya ke komputer, dan ini semacam penggabung atau terminal untuk menggabungkan suara dari telepon dan komputer ya. Jadi ini bisa dari internet, nanti akan diteruskan melalui suara kalau dia panggilan suara. Kalau dia panggilannya untuk data, maka diteruskan ke komputer ya, data seperti itu ya. Oke ya. Jadi melalui komunikasi suara dari komputer ke pesawat telepon ya. Pesawat telepon ada IP protokol maupun pesawat telepon biasa yang menggunakan gateway atau perangkat yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk mengakses jaringan PTSN. Apa itu PSTN, Public Switch Telepon Network setempat ya. Jadi ini termasuk mungkin Telkom ya di sini.
Nah, ini bagannya. Jadi secara ini kita bisa lihat switch ya, switch dengan PBX ya. Jadi ini ada bagan dan konsep kerja dari PBX pada server SoftSuite ya. Jadi ini ada PTSN ya, ini adalah perusahaan penyedia jasa layanan suara telepon ya. Di sini ada kemudian internet di sini ya, tentu ada providernya, menggunakan operator telepon seluler boleh, ataupun menggunakan layanan sekarang namanya IndiHome ya. Nah, ini bisa langsung diakses melalui access point yang ada di WiFi ya, dengan kemudian ada server, dan server ini akan nanti membagi layanan internetnya akan dibagi oleh ya, server software-nya ini ya. Kemudian nanti dia akan diteruskan mana yang menggunakan layanan telepon, yang mana menggunakan layanan internet. Jadi layanan internet ini bisa menggunakan melalui komputer. Apakah komputer bisa mengakses layanan suara? Tentu bisa ya, tentu bisa. Hanya yang tidak bisa adalah yang ada di handphone, yang ada di telepon manual, karena hanya bisa mendengarkan suara saja. Baik ya, ini bagian atau cara kerja dari PBX SoftSuite berdasarkan bagan tadi ya. Nah, ini proses kerja PBX server SoftSuite ya. Jadi pada intinya server SoftSuite ini ya, kalau melihat katanya SoftSuite artinya saklar manual, saklar dengan aplikasi, dimana saklar aplikasi ini bekerja berdasarkan kebutuhan dari penggunanya ya. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa melihat sendiri ya di gambar ini. Jadi kalau ini ada internet, kemudian internet diubah oleh menggunakan dua modem. Jadi modem ini mengubah internet ini yang dari sinyal analog ya, tadi penjelasan di awal, diubah menjadi sinyal digital. Dari sinyal digital nanti akan diteruskan ya. Di sini ada wireless router. Jadi wireless router ini ya, kalau wireless router berarti bisa secara otomatis bisa meneruskan jaringan yang berisi paket internet atau jaringan publik ya. Di sini diteruskan dengan menggunakan wireless router ya. Kemudian di sini ada komputer ya. Di sini dia menggunakan void. Jadi void ini nih, memisahkan atau memberikan layanan ke ini ya, telepon manual ya. Jadi yang tadinya suara itu numpang di IP internet dari void ini akan memisahkan data yang numpang tadi di IP address tersebut untuk diteruskan ke iPhone-nya ya. Nah, ini juga seperti ini. Jadi dari sini yang dari komputer nanti akan diteruskan melalui headset untuk mendengarkan suara. Jika itu layanannya adalah dial phone atau telepon panggilan telepon, maka akan diteruskan ke telepon ya. Jadi seperti yang tadi saya Pak Guru jelaskan bahwa komputer bisa mengakses data yang berbentuk gambar maupun berbentuk suara. Berbeda dengan yang di perangkat telepon ini ya, dia cuma hanya bisa mendengarkan layanan suara saja. Oke, saya pikir ini kita sudah di ujung ya. Silakan kalian mengerjakan tugas ya. Ini sudah bisa baca sendiri tugasnya. Jadi kalian menceritakan minimal satu halaman atau satu lembar kertas ya. Nantinya kalau misalnya ditulis dipoto, kalau misalnya kalian nulis di file baik dokumen Word ataupun PDF, silakan dikirim ke Google Classroom ya. Ini tugasnya adalah menceritakan atau meresume baik dari penjelasan Pak Guru ataupun dari sumber bacaan yang lain
tentang PBS Server Software ini, aplikasinya seperti apa di dunia perkantoran ataupun di industri ya. Silakan kalian menceritakan dengan versi kalian, dengan hasil bacaan ataupun resume dari penjelasan Pak Guru tentang aplikasi server software ini di dunia perkantoran dan dunia industri. Karena untuk rumah tangga ini kan tidak cocok ya, tentu untuk apa juga, kecuali kalau memang rumah mewah ya, mungkin bisa ya seperti itu. Tapi kita batasi di sini dunia perkantoran dan dunia industri. Saya pikir itu ya. Sekian dari Pak Guru, semoga materi kita bermanfaat ya. Jangan lupa tugasnya ini dikerjakan waktu yang diberikan ya. Untuk mengerjakan tugas ini saya kasih sampai 1 minggu ya untuk menyelesaikan ya. Baik anak-anak, saya pikir itu saja ya dari Pak Guru. Sekali lagi semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar, jadi anak yang baik di rumah ya, menghormati orang tua, guru, dan jangan kendor semangatnya ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.